Jadi fase pertama dalam konteks branding atau brand tadi, konsep origin sejarahnya, asal muasalnya, primitifnya itu untuk membedakan satu hal dengan yang lain. Halo, Waalaikumsalam. Ini panggilannya Mas Hafian apa Mas Fuad? Fian aja. Oh, Mas Fian. Yang penting jangan dipanggil Pak Bambang aja ya. Susah ya. Wali. Oh iya. Karena kemarin dipanggil Pak Prabowo juga nggak mau. Iya kan, namanya masalahnya Fian, bukan Prabowo. Biasanya Sandiaga Uno. Wow, iya benar sekali ya. Baik, langsung saja, monggo Pak Bambang. Kami persilakan. Baik. Ya. Baik teman-teman semua yang ada di pameran IAPE, monggo silakan merapat di stage. Kita ada narasumber yang hebat, Mas Hafian Fuad, untuk membicarakan tentang branding dengan tema utamanya adalah branding bukan hanya sekedar logo. Sekedar highlight aja bahwa branding ini sebetulnya mencakup keseluruhan identitas dan pengalaman yang membentuk persepsi pelanggan terhadap sebuah merek, entah itu merek apapun. Nah, cuman terkadang banyak pemilik branding ini yang kemudian hanya berhenti setelah mempunyai satu logo aja gitu loh. Padahal setelah logo ini identitas visual yang lain juga perlu dibangun lagi supaya lebih memantapkan branding itu sendiri, sehingga tujuan utama sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu itu dapat diterima oleh pasar, bagaimana hasil terbaiknya, seperti itu. Dan sebelumnya dari Mas Hafian akan ada paparan sedikit. Monggo, Mas Fian, silakan dimulai. Oke, terima kasih Pak Bambang. Mohon izin ini Mas Aulia. Ini saya sama-sama dari Jogja, cuma ngumpulnya di Solo ini. Saya kelihatan banget bukan orang Solonya karena pas di Purwosari itu saya ngomong ke tukang Grabnya itu mau ke Diamond. Masnya bingung Pak? Karena Diamond. Oh ya benar, itu berarti kelihatan bukan orang sini ya. Kayak gitu. Ini berarti pemaparan materi dulu. Nanti kemudian akan habis ada itu beberapa pertanyaan. Ngobrol siap. Ngobrol aja. Mohon izin Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian, mungkin saya sharing-sharing Nanti kalau di tengah-tengah mau ada pertanyaan dari jenengan atau dari yang lain bisa sekali. Oke, gitu. siap. Kita ngobrol aja Pak. Ya, baik. Soalnya jam kritis Pak. Jam kritis. Sambil sementara ini tidak hanya yang ada di sini, tetapi talkshow kali ini juga disiarkan langsung oleh di YouTube-nya Mermedia Kreasi. Mantap. Jadi nanti mungkin jika ada pertanyaan di sana bisa disampaikan oleh teman-teman langsung di sini. Siap. Oke, terima kasih. Selamat sore, selamat siang, selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fian. Tadi terima kasih MC sudah memperkenalkan. Saya keingetnya Banana gitu. Ini branding banget Mas, sudah benar berarti. Makanya saya mention tadi, saya nanya, biasanya MC itu salah satu yang paling nge-branding banget kayak gitu. Beliau kelihatan kalau udah ngerti branding banget lah. Panggilan saya Fian, saya aktivitasnya sehari-hari itu kalau 10-11 tahun terakhir itu di Jogja, tepatnya di Bantul. Saya ini dulu pernah kuliah di UNY. UNY tepatnya itu di pendidikan bahasa Inggris. Jadi kalau bahasa teman saya itu saya murtad Mas. Murtadnya itu karena harusnya jadi guru. Ya, jadi ada tipis-tipis ngajar atau sharing kayak beginian lah kayak gitu. Salah jurusan. Saya keseharian saya bersama teman-teman ada di beberapa bisnis gitu, tapi mostly atau umumnya tentang branding ya, terutama di Wapik Visual. Mungkin 1-2 pernah kena iklannya ya. Jadi saya kalau ketemu orang itu kena iklannya di Meta Ads, di Instagram, di Facebook itu sering banget kena iklannya kayak gitu. Bahkan ada beberapa yang lebih kenal istri saya karena jadi talent Pak. Talent gratis beliau saya ajak kayak gitu. Tapi fee-nya insya Allah cocok kayak gitu. Gitu bukan begitu Bu. Nah boleh next Mas. Ya. Nah ini mungkin kalau di Wapik Visual ya, karena yang di-mention Wapik Visual ada 2-3 tahun terakhir ini ada sekitar 16.000 sekian klien di seluruh Indonesia dan
Tim kreatif kami ini adanya sebetulnya onsite-nya ada di Bantul, cuman kami berbasisnya remote, Pak. Jadi desainer segala macam itu nggak ada yang ngantor. Jadi sekitar 30-an orang itu 45 sampai 50% itu dari rumah masing-masing. Ada yang dari kaki gunung apa ya, saya lupa Pak, di daerah-daerah Malang, ada yang dari Malaysia segala macam. Jadi saya juga banyak banget tim itu ketemunya setahun sekali. Kalau mau ada ketemuan. Jadi gitu. tidak hanya dari Jogja atau Betul, Jawa Tengah ya? betul. Jadi alhamdulillah dipertemukan dengan talent-talent terbaik. Seandainya saya nyari talentnya cuma di Jogja, itu terbatas. Saya bakal saing-saingan dengan para senior. Jadi kan banyak agensi di Jogja. Jadi saya bisa unlimited. Jadi mau talent dari pelosok mana itu bisa, alhamdulillahnya kayak gitu. Boleh Mas, next. Ini sedikit perkenalan gitu teman-teman. Ini separohnya atau 60%-nya ada di Bantul, kalau kata orang Bantul itu membantul kayak gitu. Ini salah satu value yang kami bawa ya, mudah dan memudahkan teman-teman untuk melakukan aktivitas brand activation, terutama di visual branding. Next, beberapa klien ya. Ini kalau pengalaman pribadi mungkin sekitar 10 tahun lebih, teman. Kalau bersama Wapik Visual mungkin di 3 tahun terakhir ini kami fokusnya. Next. Ini ada beberapa metode atau ini framework yang kami gunakan nggih. Untuk ini kebetulan ada klien juga di daerah Karanganyar namanya Brownie Cinta. Itu baru mau rebrand tapi saya nggak berani spill karena bentar lagi baru mau bakal brand 15 tahun mau rebranding lah kayak gitu. Oke, mau di rebranding lagi. Mau rebranding. Nah, menariknya ada salah satu ini temennya Pak Andika juga. 2020 saya pertama kali kenal beliau di Bandung ya Mas, kalau nggak salah. Itu salah satu peserta, saya kebetulan ada ngisi workshop di situ, Mas Andika ada di situ. Temennya Mas Andika ini minta temenin buat rebranding lah kisarannya. Kita aplikasiin metodologi ini dan ternyata sekarang udah buka cabang yang awalnya cuma di Bantul, namanya itu apa? Banjar Patroman, itu satu outlet kecil, sekarang udah bikin 7 outlet sampai ke Bandung. Jadi growth-nya gila-gilaan 5 kali lipat. Nah salah satu yang kami terapkan adalah metodologi ini kayak gitu. Tapi kita nggak ngobrolin ini panjang-panjang Mas, karena jelimet lah. Itu pekerjaan yang apa namanya cukup pusing nggak sebenarnya kerjaan branding. Tapi saya happy. Pikiran ya. Betul. Next. Lanjut aja Mas, nggak apa-apa. Boleh lagi. next lagi aja. Next. Oke, disclaimer ya Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian. Ini karena kita Pak Bambang, karena waktunya kan terbatas, nggak mungkin kita ngobrolin semua ya. Saya tadi aja ngobrolin tentang DTG, DTF itu aja udah roaming banget. Karena saya kan cuma user Pak. Maksudnya user itu ada temen yang konveksi, giliran aja Pak. Karena temen banyak di Jogja. Nanti tinggal dikasih ke sini kalau pesan yang ini ya. Saya salah satu tipe yang pesannya itu menjelang acara Pak. 2 hari 3 hari pesen. 100 200 tapi nggak banyak lah, kurang lebih kayak gitu. Sistem loro jonggrang juga ya. Oh siap kayak gitu. Mungkin salah satu rahasianya kalau alat-alat dari mana tadi? Print made tadi ya mungkin ya. Dari gitu. print. Saya baru ngeh ini Pak. Pertama kali tahu ada event kayak beginian. Nah, karena kemarin kata Mbak Rahma ada waktunya itu sekitar mungkin 30 sampai 40 menit nggih. Itu mungkin kita hanya akan berbicara tentang what-nya aja. Baru ngomongin tentang apa itu brand mungkin ya. Tapi kalau kita mau ada obrolan tanya spesifik tentang how-nya, strateginya, itu bisa banget kayak gitu. Tapi nanti mengalir aja nih Pak kayak gitu. Itu disclaimer lah. Dan kalau ngomongin tentang branding ini suhunya banyak, pakarnya banyak, gurunya banyak. Saya tidak berada di mana-mana. Saya cuman istilahnya sekarang saya belajar banyak, ngambil comot dari banyak guru. Saya coba terapkan dan ketika ini berhasil, oh ternyata begini toh rumusnya kayak gitu. Jadi kalau sekarang itu banyak Mas yang di sosial media, di Facebook, di thread itu pada pokoknya kalau kiblatnya branding gaya ini itu nggak boleh atau beda mazhab kali ya. Itu dengan yang ini kayak gitu. Di branding ada kayak gitu. Mungkin kalau di dunia printing tadi ya. Betul. DTF versus DTG mungkin ya. Saya nggak tahu juga. Beda konsep nggih, siap. Ya disclaimer begitu nggih Bapak Ibu. Next. Nah, saya nanya deh buat teman-teman semuanya. Mungkin buat yang paling dekat aja Pak Bambang dulu. Pak apa Mas ini Pak? Pak apa Mas ini Pak? Ini brand atau bukan Pak? Kalau saya ngelihatnya bahwa ini adalah logo. Logo, oke. Ini logo. Oke. Mbak Rahma mungkin?
Ada yang lain mungkin melihat ini sebagai apa? Ini brand nggak? Brand ya, oke, nggak apa-apa. Next, boleh mas. Itu logo apa tadi? Logo Nike. Ya, betul. Next, kalau ini apa pak? Brand bukan pak? Branding. Brand ya, oke. Sepakat pak? Brand nih ya? Oke, sepakat, ini brand ya. Nggak ada yang berdebat ini. Personal brand. Next. Nah kalau ini brand apa bukan nih Mas Aulia? Oh bukan ya? Ada Mas Mas Agung Banana. Ini brand bukan pak? Brand ya, oke. Nah, sayangnya ketiga hal tadi yang saya tunjukkan, ada cuma goresan foto doang, Nike, logo, which is itu benar, brand juga, ada foto, ternyata brand juga, dan ada tulisan JOJGJA, brand juga. Saya sengaja memasukkannya itu tulisannya, tanpa logonya atau fontnya. Jadi Jogja ya, karena Jogja kan ada logo baru ya, beberapa tahun terakhir ada rebrand kayak gitu. Tiga-tiganya tadi itu adalah kalau di pertanyaan basic atau definisinya itu brand. Itu brand. Jadi sebetulnya brand itu apa? Nah itu dulu kan yang harus kita sepakati bersama biar ngobrolnya enak kayak gitu. Next. Nah ini sedikit cerita ya Bapak Ibu biar kita terbayang sebetulnya kenapa ada perbedaan konsep, perbedaan mazhab tadi tentang brand atau branding kayak gitu. Bahwa brand itu pada awalnya itu saya lupa tahun berapa ini bahasa Nordik ya, bahasa Nordik. Itu brand itu dari kata brander mas. Brander. Jadi brander itu artinya membakar, burn, to burn. Jadi misalnya jenengan punya sapi, terus saya bakar sapi itu ditulisin B atau BA. Biar untuk membedakan ini sapi punya jenengan. Lalu sebelahnya ada sapi warnanya sama. Saya tulis R untuk membedakan bahwa ini sapinya punya Mbak Rahma. Jadi konsep branding itu atau brand itu pada awalnya adalah untuk membedakan ini produk atau barang siapa, ini barang siapa. Konsep awal ya. Konsep awalnya. Jadi kalau ada orang bilang brand itu adalah ilmu untuk mendiferensiasi kita dengan kompetitor, itu benar. Betul. Atau membuat antara satu brand dengan brand yang lain terbedakan di mata atau di benak customer, ya kan? Umum ya. Sampai di sini kebayang ya mas kayak gitu. Jadi kan ini banyak banget nih. Saya nggak tahu bedanya apa. Maka yang membedakan adalah atribut-atribut yang bisa saya saya lihat, saya cium, saya baca, saya dengar kayak gitu. Jadi saya karena benar-benar nggak tahu nih. Ada Lysander, ada tadi Printmate ya, ada Alpha dan lain-lain. Itu semua mendiferensiasi dan membuat kosakata baru di kepala saya. Karena sebelumnya saya nggak tahu. Jangan bayangkan Pak, kalau ini semuanya sama, nggak ada namanya. Apakah kita bisa membedakan brand ini? Enggak kan? Jadi fase pertama dalam konteks branding atau brand tadi, konsep origin sejarahnya, asal muasalnya, primitifnya, itu untuk membedakan satu hal dengan yang lain. Nah, perjalanan waktu sampai kita ke masa sekarang, kalau dulu ya zamannya kita hanya menerima informasi itu tentang brand lewat televisi, iklan misalnya. Karena saya zaman dulu saya tuh iklan rokok, iklan zaman dulu itu HP yang zaman dulu yang SMS masih satu karakter, dan itu kan iklan lucu-lucu kan mas, Indosat, Telkomsel dan lain-lain. Kita memahami brand itu apa, itu kan dari itu saja. Dari baliho, belum ada sosial media dan lain-lain, ya kan? Berjalannya waktu dipercepat, diakselerasi dengan COVID ya dan lain-lain. Jadi makna brand ini menjadi agak bergeser. Next boleh mas? Brand itu adalah persepsi. Kebayang mas? Brand itu adalah persepsi. Sederhananya ya. Next mas. Slide selanjutnya. Simpelnya adalah kalau ini bahasa teoretisnya ya, brand itu adalah persepsi utuh atau final dari keseluruhan atau serangkaian interaksi, pengalaman secara emosional, rasional dan bahkan spiritual. Nanti ke belakang ada penjelasannya, ada simulasinya, biar Mas Mama agak sedikit terbayang nih Mas. Print media misalnya ya.
Saya pertama kali ketemu dengan jenengan, bener ya? Betul. Dan saya baru ketemu apa itu print media. Dan sekilas saya lewat tadi di sana ya, kalau nggak salah, ada namanya print media. Ya. Di kepala saya print media belum ada namanya nih. Saya berinteraksi pertama kali dengan produk print media, ada kayak majalah gitu, bener ya? Ya, betul. Lalu saya ngelihat di jenengan ada tulisan apa namanya atribut-atributnya pers Indonesia dan lain-lain. Saya mulai terbayang nih apa itu. Jadi ini adalah interaksi pertama saya dengan jenengan. Di kepala saya persepsi itu belum utuh. Oke. Sementara brand tadi adalah persepsi finalnya. Brand tadi persepsi final. Ya. Siap. Misalnya kayak contoh nih, di awal saya ketemu dengan Mas Agung gitu, bener ya? Ya. Mas Agung Bandana gitu. Saya pertama kali ketemu gitu kan. Saya salaman dengan beliau, saya melihat beliau turun dari panggung, wah kayaknya orangnya yang begini nih. Bajunya seperti ini, beliau cukup interaktif, ya wajar ya namanya MC ya kayak gitu. Saya langsung punya persepsi awal di kepala. Tapi itu belum utuh. Ketika saya mungkin belum berkenalan, saya belum baca CV-nya, belum melihat nama beliau di Google, Instagram-nya dan seterusnya. Mungkin nanti berjalannya waktu, saya akan ketemu definisi utuh Mas Agung itu apa, siapa, bagaimana dan seterusnya. Oke, kita mungkin lanjut aja ya Mas, kayak gitu. Nah, branding itu ngapain? Kalau tadi branding itu apa? Simpelnya kan ketika brandnya itu proses mengaktifasi atau membuat dan mendeliver itu semua Apa yang menjadi dilakukan? nyata, itu adalah branding kayak gitu. Next Mas, saya meminjam istilah atau definisi dari teman saya ya. Beliau adalah salah satu yang terlibat di beberapa brandingnya presiden di Indonesia dan Malaysia. Kalau di Malaysia PM ya, Perdana Menteri. Beliau cerita branding itu adalah gimana caranya bikin customer jatuh cinta dan menikah selama mungkin. Jatuh cinta dan menikah selama mungkin. Brandingnya. Iya, saya misalnya ngelewatin print media Mas. Saya ngelihat nih, oh print media kayak gitu. Tapi saya belum jatuh cinta nih Mas. Ya. Nah next, kenapa orang bisa jatuh cinta dan menikah? Misalnya jenengan Pak punya punya istri ya Pak? Ya. Punya istri. Sebelumnya kan belum kenal ya? Betul. Awalnya mulai mengenal, namanya siapa, seringnya pakai baju apa dulu nggih Pak? Lah mungkin lagi sekolah, nopo pas di kampus, nopo atau kerja? Udah kerja. Kerja gitu kan. Terus ngelihat tindak tanduknya, bagaimana beliau berinteraksi dengan orang, karakternya dan seterusnya yang membuat jenengan jatuh cinta. Kalau konteksnya pada brand itu adalah ketika kita sampai pada fase memutuskan untuk kita beli nih. Tapi kan sebelumnya untuk sampai fase itu kita mengenalnya banyak. Kalau zaman sekarang saya misalnya ngeliat nih ada produknya jenengan, kan ada iklan. Ya. Ada iklan sebentar, saya cek nih Google reviewnya, ya kan bintang berapa, di marketplace gimana, rating review dari orang seperti apa, ya kan? Betul. Kayak jenengan dengan istri, Ya, nanya-nanya toh, ini orangnya piye Ada toh, dan interaksi seterusnya dulu, ada interaksi dulu. Nah di branding ada istilahnya ada emotional value sama rational value. Makanya tadi ada istilah pengalaman secara rasional dan emosional kayak gitu. Kan jenengan memilih istri selain dari karena beliau yang mau ya Pak, adalah karena beliau punya fitur-fitur yang menurut jenengan cocok. Ya. Entah itu cantik, tinggi mungkin ya, atau atribut fisiknya. Itu kan hal-hal rasional. Ya. Secara emosional, misal karakternya kok baik, lembut dan seterusnya. Ya. Sehingga jenengan memutuskan pilihan, udah saya mau menikah dengan dia. Itu sebetulnya sama aja dengan analogi kita sebagai sebuah brand atau produk Pak. Karena sekarang pintu pertamanya itu adalah hal-hal yang sifatnya rasional, fitur, harga, benefit dan seterusnya, promo dan seterusnya. Tapi yang sekarang lebih kuat adalah bagaimana emotional brandingnya. Misal zaman sekarang ya, ada produk apa Pak yang lagi di boykot misalnya ya. Oke. Itu kira-kira rasional apa emosional Pak? Emosional. Emosional. Saya ke mana misalnya ke Indomaret. Saya lagi butuh misalnya minuman yang seger-seger, soda. Yang pertama kali bekerja itu hal yang rasional apa emosional Pak? Yang rasional tuh. Rasional, nyari raknya kan? Iya, oh nyari yang mana raknya. nih kayak gini? Semakin sering atau semakin jenengan punya riwayat kenalan sama minuman atau merek ini,
Semakin jenengan jatuh pasti cinta. tambah percaya kan. Oke, ada Coca-Cola, ada Pepsi misalnya. Kalau sekarang kalau nggak salah Pepsi nggak ada lagi Sudah ya, nggak ada. masuk Indonesia. Nah, ternyata siapa namanya Coca-Cola ini punya atribut yang saat ini kebetulan mempengaruhi emosional banyak orang di Indonesia, Ya. yaitu afiliasi Coca-Cola, sehingga mempengaruhi pilihan jenengan. Ya. Karena dia punya afiliasi tertentu mempengaruhi emosional jenengan, jadi nggak mau beli. Betul. Nah, berpindah lagi. Ya itu mungkin contoh dengan menikah tadi Pak kayak Ya. gitu. Babnya menikah, namanya orang punya preferensi untuk beli barang, kan itu tidak selalu dengan kita kan Pak. Betul. Iya kan, misalnya awalnya beli ke print media. Ya. Jenengan punya kompetitor pasti. Pasti. Saya mungkin awalnya ke print media, tapi kok ternyata print media tidak sebagaimana yang saya bayangkan. Saya bisa dong pindah ke lain hati. Ikatan emosionalnya belum terbentuk. Maka proses branding itu tidak berhenti pada proses jenengan bikin orang lain percaya beli pertama kali. Menjaganya sampai seterusnya itu adalah pekerjaan branding juga. Oke. Bagaimana orang Ya, tetap ya, ya. trust, tetap percaya dengan kita kayak gitu. Nah, boleh Mas next. Ini sorry ya Pak, kita agak cepat biar habis ini kita bisa banyakin ngobrol aja. Nah, kalau tadi analoginya menikah, ilmu secara psikologinya, mungkin ini pertama kali saya ketemu sama dunia brand itu mungkin di hal-hal yang kayak gini Pak. Saya dulu di pendidikan bahasa Inggris, kan ada 3 hal ya, pendidikan bahasa Inggris. Nah, di bagian bahasanya itu ada ilmu tentang bagaimana otak bekerja. Ada namanya psikolinguistik, ada applied linguistik dan seterusnya. Oke. Di situ saya tahu, oh caranya persepsi terbentuk seperti ini. Jadilah saya paham, oh caranya branding kayak gini, caranya pemasaran kayak gini. Kenapa warnanya di dunia F&B itu warnanya warna-warna terang apa gelap Pak? Warna lebih cenderung warna terang. Terang kan. Ya. Kalau chicken itu merah, kuning dan seterusnya yang mungkin mirip-mirip kayak gini ya, kayak Ya, gitu. betul. Sehingga orang punya kalau itu secara teori warna itu tuh warna yang bikin orang lapar. Jadi kayak merah, kuning. Jadi sangat jarang dia warna-warna hitam. Ada nggak fried chicken yang hitam, Pak? Iya, nggak ada lah. Kayak belum ya, kayak Nggak gitu. ada, nggak ada, nggak Mungkin ada. ada nggak ada. Nggak ada. Kayak gitu. Nah makanya simpelnya kalau teman-teman pengen punya apa ya, pengen ngobrol sama tim dan seterusnya, prinsip-prinsipnya ngobrolin tentang ini, bagaimana persepsi terbentuk. Next. Nah urutannya teman-teman, itu tadi mungkin saya spill di awal ya. Ada input sensoris, lalu diproses secara kognitif, lalu ada terjadi proses emosi, diolah. Sama seperti ketika masuk Indomaret tadi Pak. Awalnya dapat input sensori, kayak saya ngeliat nih, oh ada namanya perdana, apa segala macam. Input sensori saya yang bekerja adalah mata, karena ada tulisan, warna, logo dan seterusnya. Saya olah secara kognitif. Nah kebetulan di saya itu belum ada Pak, kosakata ataupun hal-halnya yang terkait ini saya belum punya. Maka biasanya saya akan mencari review di marketplace, review para selebgram, key opinion leader dan seterusnya. Itu hal-hal yang membuat saya secara kognitif, oh ternyata ini tuh brand ini toh. Sampai sekarang saya nggak tahu nih, misalnya digital system based solution itu apa. Maka di dalam pemasaran ada istilah namanya membuat awareness. Ya. Ada konten dan seterusnya kayak gitu. Ada engage dan seterusnya kayak gitu. Next boleh Mas? Nah ini yang saya bilang tadi ya, masuk Indomaret, next Mas. Lalu ternyata nemu minuman ini Mas. Jadi jenengan pertama kali setelah ngelihat ini, Ya. apa yang jenengan pikirin Mas? Botolnya kayak gitu harganya lebih mahal dibanding yang lain 30%. Kalau nggak salah ini 6.000 apa 8.000 ya di 8.000 Indomaret? ya. 8.000 Mas. Pembeli berarti Pak? Iya. Pernah beli? Lumayan, pernah. Oh lumayan gitu, siap. Bayangan jenengan apa Pak terhadap brand ini? Kalau mungkin ya belum pernah mencoba, pengen mencoba dulu. Pengen mencoba, karena apanya Pak? Karena dari tampilan. Karena dari tampilan, ada input sensori masuk ke jenengan, mata, oh kayaknya ini barang bagus, Iya. barang sehat. Ini barang Ada baru, tulisan betul. PH8, teknologi Jepang, dan lain-lain. Dan memang begitulah teman-teman yang dibuat, didesain oleh yang bikin brand ini. Saya pernah ada ikut sesi sama yang bikin brand ini, brand Pristine. Dulu beliau pernah bikin banyak brand multinational company di Perancis kalau nggak salah. Saya lupa nama beliau siapa. Sekarang jadi apa namanya Mas Tommy apa gitu, orang Indonesia tapi pernah lama di luar.
brand ini itu kenapa langsing, Pak? Ini memang didesain segmentasinya adalah untuk orang-orang yang pada waktu keluarnya zaman pandemi, ibu-ibu seneng atau perempuan aktif seneng olahraga, makanya dia nggak suka tuh sama botol-botol yang gendut. Dia pengennya yang seger, yang enak dipegang, buat dia aktivitas olahraga, nge-gym dan seterusnya. Lebih Jadi mudah dibawa. betul, sama ada tulisan 8 plus dan seterusnya. Mahal nggak apa-apa. Price atau harga itu adalah salah satu faktor yang secara kognitif akan membuat kita persepsi awal ya, bahwa ini adalah barang yang lebih bagus dibanding yang lain. Itu Betul. banyak teorinya lah kayak Ya, gitu. ya, betul. Nah mungkin ini bisa teman-teman terapin juga kayak gitu. Nah ini kan padahal kita nggak tahu Pak ini apa, kita nggak pernah iklannya, tapi Ya. kita langsung tiba-tiba menganggap seperti itu. Dan ternyata apa yang jenengan sangkakan itu sama dengan yang didesain sama si yang bikin brand Yang ini. diharapkan oleh Betul kayak gitu. Next. Nah ini ada cerita lagi nih. Bayangkan bapak mertua pusing nanya obat. Anu toh Pak, apa mertua pernah sakit atau pusing toh Pak? Ya pernah ya. Terus jenengan biasanya kan misalnya diminta oleh mertua jenengan untuk tolong belikan obat, tumbas ke obat ya misalnya. Next Mas, tiba-tiba jenengan nawarin ini Mas. Kira-kira apa yang akan terjadi Pak? Pulangkan anakku. Feminax Express. Feminax ini teman-teman adalah obat, kalau yang belum tahu ya, obat ataupun ya obat pereda nyeri untuk gejala HIT ya. Mbak Rahma dan lain mungkin paham. Saya juga tahu ini gara-gara belajar branding ya kayak gitu. Sebetulnya salah nggak Pak? Sebetulnya ya salah nggak kalau jenengan ngasih ini ke mertua? Kalau buat saya salah ya. Secara rasional nggak salah. Kalau jenengan menganggap salah, jenengan korban branding, Mbak. Nek jenengan buka isinya apa? Sama kayak Oskadon, Bodrek dan lain-lain, Mbak, sama. Nah, pekerjaan branding adalah membuat Feminax ini adalah seolah-olah hanya boleh untuk perempuan yang lagi nyeri haid. Tapi kan itu ya, tadi jenengan kalau ngasih ini ke mertua, yo digampar. Padahal secara komposisi sama ya. Secara komposisi sama kayak gitu. Saya udah mengetahui ini. Oh iya ya. Semenjak saat itu saya kalau misalnya sakit kepala adanya enggak Pak. Kayaknya boleh dicoba ya. Misalnya setidaknya ya ada Oskadon. Oh itu kan obat sakit gigi ya, ada iklannya. Sakit kepala dan sakit gigi. Nah, ada yang migrain dan lain-lain. Ya. Ya sama aja saya minum. Toh hilang juga rasanya, gejalanya kayak gitu. Tapi kan berarti belum mencoba Feminax kan? Boleh dicoba. Tapi Kiranti sering Pak. Jadinya sering ya. Kiranti ini juga menarik Pak. Di kalangan tukang atau supir bus atau semacamnya, Kiranti ini sering mereka minum. Karena pasca minum ini kecapean, pegel segala macam berkurang. Itu, Oh ya? Ini benar Pak. Ada namanya produk barunya sampai saya lupa siapa yang bikin ya. Kiranti ini ada versinya untuk pegalinunya. Oh. Kiranti itu kan sebetulnya kayak jamu toh Pak. Iya kan sebetulnya. Dan seperti kita tahu, janjane itu boleh buat semua yang merasakan nyeri. Sebetulnya. Cuman karena kita korban branding Pak. Nah itu pekerjaan orang-orang kayak saya Pak. Iya karena mikirnya kalau capek mungkin lebih ke kerating daeng Kerating daeng betul. Padahal ya sebetulnya tadi secara rasional boleh atau tidak? Boleh. Tapi secara emosional jenengan langsung Pak. Kalau zaman bahasanya Gen Z sekarang itu red flag. Jenengan langsung dicoret dari kakak. Emang udah nggak ada ya? Ini siapa ini? Khawatir ya gitu. Oke, next Mas. Nah, ini ya teman-teman. Jadi prosesnya brand activation itu secara umum ya. Ini secara teori ilmu tentang psikologi dan bagaimana otak bekerja ya. Sensori masuk, diolah secara kognitif, ada emosi, muncullah ekspektasi awal. Next Mas. Nah, contoh ya, input sensori ini apa? Ada logo, kemasan, jingle, parfum khusus. Misal nih, roti O. Pernah ya? Roti O itu kan baunya, oh ini roti O nih. Ada brand sepatu, saya lupa namanya apa ya, di mall itu. Yang sekian meter itu tahu ini parfumnya si sepatu ini. Saya lupa, sepatu dari Jepang atau apa gitu. Terus warna, konten, iklan dan lainnya. Jadi input awal yang masuk ke kita manusia yang langsung diolah. Oh, ini apa nih?
Kayak gitu. Misalnya saya langsung lihat Mas Agung misalnya tadi, saya langsung punya ekspektasi Mas Agung ini kayaknya orang yang seperti ini dan seterusnya. Perkara sebetulnya setelahnya Mas Agung ini orang yang seperti apa, itu namanya brand delivery. Kalau tadi brand activation. Print media mendesain dirinya, membuat image dirinya seperti A, B, C dan seterusnya, kan belum tentu aslinya seperti apa kan Pak? Betul. Nah, betul. untuk mendeliver itu pekerjaannya branding juga kayak gitu. Next Mas, proses kognitif ini tadi segmentasi, targeting, positioning. Contoh Kiranti atau Feminax tadi itu adalah contoh penerapan ilmu positioning. Ya. Seolah-olah memang dia memang buat itu aja. Dikhususkan untuk itu. Betul. Karena semakin sekarang, semakin kesini orang itu hanya pengen solusi yang spesifik. Karena brand udah banyak banget, iya kan? Misalnya kayak orang akan lebih seneng sama spesialis polo shirt misalnya ya. Kalau case-nya di sini. Ya. Saya kalau punya teman kenalan konveksi, kalau dia brandnya jelas, misalnya spesialis jersey. Kayak kemarin saya bikin acara lari 5K di kantor. Ya. Itu yang di kepala saya, oh Mas ini sebagai spesialis jersey. Saya pesannya ke beliau. Padahal saya punya teman yang ada lebih dekat di Bantul. Teman saya yang jersey di Kulon Progo. Oh. Jadi sampai segitunya Pak, ilmu namanya positioning. Kayak gitu. Next Mas. Terakhir adalah diolah secara emosi, emotional value, ada story, community development dan seterusnya kayak gitu. Nah, pentingnya bagaimana membangun engagement di sosial media dan seterusnya lah kayak gitu. Kayak ada brand namanya, saya lupa ya namanya. Beliau itu bikin cake kalau nggak salah dan cake-nya tuh mahal. Tiba-tiba ada ditemukan rambut di di dalam kuenya. Itu audiens langsung pada rame. Ya. Tapi responnya si ibu-ibu ini, saya lupa nama ibunya siapa, KOL juga, itu nggak bagus sehingga orang menjadi antipati. Nah ini hal-hal yang harus disiapkan. Nah ini hal yang berkenaan dengan proses emosi tadi kayak gitu. Oke. Gitu. Nah kalau bicara tadi kue tadi ya Mas, kalau kita flashback ke belakang, sebenarnya kan banyak beberapa tahun yang lalu banyak artis-artis yang kemudian ikut semua. Satu jualan kue semua banyak yang ikut. Dan tentunya dengan anggaran yang mereka punya, sebetulnya mereka bisa membangun branding itu dengan sangat baik sebetulnya kan. Tetapi lambat laun kemudian satu persatu mereka hilang gitu loh. Ya kan, sampai mungkin sekarang tersisa hanya tinggal beberapa. Nah, ini kesalahannya ada di mana? Apakah di cara mereka membrandingnya kah? Atau memang karena kualitasnya yang kemudian masyarakat umum mencoba, oh ternyata ini rasanya begini saja atau seperti apa? Oke, saya izin habis ini ada slide ya Pak, boleh Mas? Oke. Boleh lagi Mas? Next. Nah, tentang promise versus proof. Kalau yang menciptakan promise ini kerjaan brand activation, yang di ujung itu brand delivery. Oke. Simpelnya gini, ini ada warung bakso mandiri Pak Tamim, saya sebut namanya Pak Bambang ya, izin ya. Pak Bambang itu meng-hire 30.000 selebgram di Instagram, di TikTok segala macam untuk bilang bahwa bakso ini enak, cepat pelayanannya dan ramah. Udah. Launching pertama rame banget. Habis itu saya lihat di TikTok, oh menarik ini, semua orang bilang enak, cepat dan apa tadi Pak? Ramah kayak gitu. Saya datang udah agak menjelang tutup jam 8:30 ke baksonya jenengan. Saya nyoba tuh, oh iya bener enak. Tapi setelah itu kok pelayanannya agak lambat ya? Karena udah mau tutup. Habis itu pas ke kasir, kok ternyata nggak ramah. Habis itu lari ke luar, tukang parkirnya yang model kayak pesulap itu loh Pak. Oh ya. Kita ke sana nggak ada, tiba-tiba pas pulang ada. Datang tak diundang, pulang tak betul. diundang. Kira-kira Pak, di kepala saya akan membuat kesimpulan yang sama nggak dengan ketika ada di promise tadi, enak, cepat, pasti akan berbeda, ramah. langsung berbeda pasti. Berbeda kan? Apakah itu sama dengan yang dijanjikan? Ya enggak. Tidak. Makanya selain dari bagaimana kita menciptakan ekspektasi brand activation dengan serangkaian value tadi, enak, cepat, ramah tadi, tantangan berikutnya adalah di elemen proof-nya. Di service ya, di outlet segala macam
itu kita harus memastikan bahwa promise-nya sama dengan proof. Yang lebih ideal promise di atas proof di atas promise. Kayak gitu. Dan yang seringkali orang terlupa, Pak, itu adalah melihat, ini istilahnya internal branding, melihat tim siapapun dari level OB sampai tukang parkir itu adalah part of element branding. Karena yang menyampaikan value enak, cepat, ramah tadi itu mereka semua. Kita lupa, kita fokusnya keluar. Nah, seringnya yang terjadi awareness tinggi, artis segala macam itu di proof-nya. Kalau yang dari saya ketahui ya, pada yang banyak terjadi itu adalah di proof-nya jelek. Di servisnya, produknya itu cuman produk-produk orang bikin penasaran, FOMO. Wah, kayak apa sih bakso Pak Bambang. Setelah dicoba, Pak Bambang katakanlah artis gitu. Daripada saya nyebut yang lain ya kayak gitu. Oh, ternyata nggak seenak itu. Oh, ternyata B aja. Ya udah, saya nggak ke situ lagi. Karena tadi bikin mereka jatuh cinta nggak cukup. Kita nikah selama-lamanya, Pak. Iya. Kalau case-nya di roti tadi, mereka berpindah ke lain hati, Pak. Iya. Kebutuhan mereka terhadap cake apakah hilang? Tetap ada. Tapi mereka nggak mau lagi ke situ karena proof-nya lebih rendah daripada promise. Ya, paham. Next, contoh lagi, Pak, biar tambah tebel. Contoh ini kayak gitu. Menurut saya apapun definisi teman-teman di kepala tentang beliau, ini adalah salah satu portofolio personal brand atau brand bagus dari Solo. Bagus sekali. Bagaimana promise, image, persepsi ini diciptakan di awal, dideliver dengan amat sangat luar biasa, banyak proof dan lain-lain, sehingga di kepala kita memahami bahwa ya beliau kayak gitu. Ya. Nah, ini salah satu contoh yang luar biasa bagus. Jadi buat teman-teman semuanya, print media dan lain-lain ya, logo dan hal-hal yang mengaktifasi persepsi awal di orang itu penting. Tapi yang lebih penting lagi itu adalah bagaimana memastikan apa yang kita janjikan itu sama atau lebih baik, kita proofnya itu lebih tinggi daripada promise. Jadi konten penting, terus apa lagi, Pak? Logo, warna dan lain-lain bagus itu penting, Google review penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah jenengan memastikan CS-nya jenengan, adminnya jenengan itu sesuai dengan apa yang dipromiskan di depan. Betul. Ya gitu. Kurang lebih seperti itu. Proofnya harus lebih tinggi daripada promise-nya. Ya, betul. Next, Mas, mungkin sambil Pak ya ini kalau saya ringkas ya teman-teman, kalau banyak banget Mas yang harus diurusin. Teman-teman tinggal beresin visual, verbal sama experience ya. Make sure secara visual orang itu paham ini tuh apa, brandnya apa dan seterusnya. Ya tadi ya, F&B bukan item dan seterusnya. Yang kedua adalah verbal, mungkin copywriting, kontennya dan seterusnya. Terakhir adalah experience. Make sure experience-nya harus bisa comply dengan apa yang teman-teman janjikan. Next, kesimpulannya Pak, brand cuma logo, Pak? Bukan. Oke, ngeri, udah jago ini. Next lagi, Mas. Nah, ini contoh nih. Jadi di mana posisi logo? Ini nggak ada logo ya, Pak. Bahwa logonya ini. Personal branding ya. Personal branding kuat banget ya. Next, Mas. Nah, logo ini karena ada titipan tentang logo ya. Logo itu fungsinya dua secara umum ya. Fungsi pencipta persepsi awal ya, print media. Ini kayak brandnya kayak oke nih dan seterusnya. Yang kedua adalah fungsi asosiasi. Ada print, ada media. Saya punya asosiasi terhadap apa nih? More media atau apa nih? Print pack, vertical di Gimex dan seterusnya. Saya langsung ada asosiasi nih dari nama dan logo tersebut kayak gitu. Gitu, Pak, kurang lebihnya. Baik, itu jago banget ini. Tepuk tangan buat Pak Bambang. Ini tepuk tangan buat Mas Fian nih. Ini ilmu semua ini. Artinya kan begitu pentingnya nih branding sebetulnya gitu kan. Tapi banyak orang yang kemudian ternyata memandang bahwa branding itu cukup dengan ya sudah logo aja. Yang penting logo ini seperti ini. Nah, tetapi mendelivernya seperti apa? Nah, itu cara kemudian untuk meyakinkan kan kadang brand owner juga mungkin memang ilmunya belum sampai ke sana sehingga enggak, aku cuma pengennya logo aja udah. Melupakan hal-hal yang selanjutnya gitu. Nah, itu biasanya seperti apa, Mas, untuk ininya? Simpelnya adalah kita perlu tahu dulu, Pak, customer atau audience kita siapa, yang kita bidik pengen jadi istri tadi siapa, Pak. Kita tahu bener nih, sehingga ketika kita tahu dia seperti apa. Ini ada slide selanjutnya, Mas, slide warna merah arsiran. Next, Mas, lagi
next lagi. Nah ini, yang pertama adalah kita harus tahu banget mereka itu kayak apa Pak. Jadi kita tahu mereka butuh apa, di mana nongkrongnya, sukanya apa, di IG ada enggak, di Twitter ada enggak, dan seterusnya. Lalu kita perhatikan juga kompetitor ngelakuin enggak. Kita kan nggak mungkin ngelakuin sesuatu yang kita nggak bisa, kompetitor butuh. Kompetitor jago banget, kita jelas nggak bisa, tapi customer butuh. Jangan main di situ nggak Pak? Ya nggak dong, karena kita nggak bisa. Atau itu bukan menjadi DNA-nya kita. Contoh nih ya, yang kita cari adalah gimana caranya cari hal di mana customer jelas butuh, kita bisa delivernya. Karena branding itu kan sebetulnya kita proses inside out Pak. Jadi apa yang ada di dalam di deliver keluar. Jadi bukan pencitraan. Kalau di personal branding ya kayak gitu. Jadi make sure customer memang real. Kalau bahasa di pemasaran itu product market fit. Jelas mereka butuh itu. Yang kedua, kita bisa deliver itu dengan baik. Perkara kompetitor katakanlah kita kesampingkan dulu. Misalnya kita jenengan misalnya print media value-nya apa Pak? Sebut satu aja misalnya. Terpercaya. Ada lagi Pak? Cepat. Terus? Oke, terpercaya dan cepat. Nah, bagaimana melandingkan, bagaimana mendeliver terpercaya dan cepat ini ke orang? Oke, jenengan pastikan logonya, tagline-nya, dan lain-lain, semua hal yang tadi yang menjadi input sensori awal orang itu sesuai dengan yang akan membentuk persepsi terpercaya dan cepat. Itu satu. Yang kedua, yang jenengan harus pastikan adalah, kalau saya sih mikirnya di seluruh experience yang jenengan punya, dari ketika orang ngelihat konten sampai orang pulang dari toko jenengan, misalnya ada outlet ya, itu experience-nya mendukung terpercaya dan cepat. Yang berikutnya adalah yang harus jenengan kawal adalah di internal jenengan, namanya internal branding. Jenengan harus memastikan sebelum promosi campaign aneh-aneh, memastikan seluruh tim, seluruh karyawan, seluruh partner itu paham. Kita itu pengennya dipercaya dan pengen dipersepsikan cepat. Udah, itu case close. Ke kompetitor mau ngapain terserah. Pokoknya itu dulu. Pertama kali kayak gitu. Jadi caranya gimana? Caranya adalah temukan value-nya apa, deliver sesuai dengan persepsi yang ingin kita value yang kita buat tadi kayak gitu. Nah, seperti itu. Kalau tadi Mas Fian sempat cerita kan gitu kan, kalau misalnya kompetitor memiliki keunggulan di sini, mungkin kita kalau memang tidak sanggup ya tidak bermain di situ kan. Betul. Seperti itu. Tetapi kan ada proses, misalnya ya itu tadi kayak ATM, kita amati, kita tiru, kemudian kita modifikasi. Nah, sejauh mana sih sebetulnya keberhasilan proses ini untuk supaya bisa menyamai si kompetitor? Karena pasti ketika semua ini sudah berada di sini, maunya semua akan jadi nomor satu, sehingga kemudian melakukan itu tadi. Gua harus seperti ini, gua harus seperti dia, seperti ini. Nah, itu seperti apa, Bro? Yang pertama, kalau positioning kita jelas, kuat, itu secara rasional orang nggak akan terlalu banyak pilihan Pak. Orang zaman sekarang nyari spesialis, karena mereka malas milih, banyak banget pilihan. Jadi kalau jenengan spesialis apa, yaudah positioningnya harus kuat. Yang kedua, pastikan experience-nya +1, +2, plus berapa. Pastikan nggak ada yang bisa nyamain jenengan. Terkait masalah service ya, kayak gitu. Yang berikutnya adalah kalau kita berbicara masalah bagaimana memastikan ini, sisanya adalah tentang bagaimana kita menjaga value aja Pak. Simpelnya gini, dari mana jenengan yakin kalau istri, ini contoh aja ya Pak, kalau istri tidak berpindah ke lain hati, apa yang jenengan lakukan? Yuk disayang-sayang. Makanya kalau istilah di dunia bisnis kan ya, ada istilahnya customer relationship management. Tiba-tiba dikirimi apa, tiba-tiba sekedar ulang tahun diucapin. Saya tahu ilmunya Pak, saya tahu ilmunya, tapi ketika saya diucapkan selamat ulang tahun, kok saya masih seneng ya? Saya tahu ilmunya, ini adalah salah satu cara mereka untuk menjaga saya nggak pindah ke lain hati. Tapi saya seneng ya Pak kayak gitu. Apalagi orang yang sebetulnya nggak tahu bahwa ini adalah salah satu strategi bisnis kayak gitu. Jadi caranya gimana berhubungan dengan kompetitor dan lain-lain, cara terbaiknya adalah bagaimana menjaga mereka
atau kita mengusahakan diri kita, servis kita, fitur kita, kualitas kita itu tetap relevan dengan audiens atau customer kita. Karena apa? Karena behavior customer itu terus berubah, industri berubah, kompetitor berubah. Makanya Pak, ada istilah namanya brand rejuvenation. Makanya ada brand yang ganti logo, ganti tagline, tiba-tiba Pertamina ganti apa. Karena itu adalah usaha mereka untuk membuat seolah-olah mereka tetap relevan dengan zaman, dengan industri, dengan kompetitor dan seterusnya. Tapi termasuk rebranding tadi ya, pengganti logo dan lain-lain itu kan tentunya punya resiko tersendiri. Betul. Gitu kan. Nah, seberapa besar sih resiko yang kira-kira akan didapatkan oleh si owner ini terkait dengan rebranding tadi? Ya. Gitu. Kalau misalnya nggak tepat nih nge-brandingnya. Pengalaman saya bantu rebranding Pak, ini ada klien yang rebranding yang contoh tadi ya namanya Marmara Cakes Pak, dulu namanya Marmara Bakery. Yang pertama mereka pengen lakukan adalah pengen rubah dari kelas C ke B. Kalau Pak Budisman itu bilang A, B, C, D. A itu yang premium banget, ya. B affordable premium. Premium ning kok rada isih kejangkau. Ya. Yang C itu adalah affordable, D itu yang murah. Ya. Brand dangdut lah kalau kata teman saya. Dia pengen pindah dari C ke B. Apa yang dia lakukan? Segala macam atribut gimana caranya terlihat premium, itu satu. Yang kedua, dia merubah positioning dia jadi bakery semuanya ke cakes. Kenapa dia berani untuk pindah ke cake saja? Kalau dulu padahal semuanya dijual sama dia Pak. Iya. Karena dia punya datanya Pak. Tadi pertanyaan jenengan, dari mana kita kok berani lihat data? Karena ada istilah kalau dunia manajemen namanya Pareto Pak. 20% berdampak terhadap 80% hasil. CEO-nya Mandiri pada waktu itu bikin buku, saya baca, ternyata 80% revenue-nya dari Bank Mandiri pada waktu itu hanya dihasilkan dari 20 customer aja. Siapa itu? Namanya nasabah prioritas. Ya. Nah, termasuk si Marmara tadi, ternyata setelah lihat data berapa lama, penjualan mereka itu 20%, 80%-nya itu ditopang dari 20% tipe produk saja. Cakes. Padahal cakes itu pada waktu itu mereka belum punya alatnya dan seterusnya. Akhirnya yaudah berani rebranding Marmara Cakes, tumbuh 5 kali lipat Pak setahun. Jadi kalau punya data, makanya yang pertama harus dilakukan adalah perbaiki bisnis prosesnya di bagian data itu. Dia udah diabani sama apa? Mohon maaf. Siap. Oke. Saling serunya tadi itu. Lagi asik gitu soalnya. Artinya kalau kita mau melakukan rebranding tentunya tidak hanya sekedar dari perubahan logo kan gitu kan Pak. Nah, sebetulnya yang lebih penting itu apa sih? Selain logo, apa yang harus dilakukan untuk melakukan rebranding atau melakukan branding itu sendiri? 3 tadi sebetulnya saya secara sederhana memastikan bahwa visualnya dijaga, verbalnya, sama yang ketiga adalah experience-nya. Dan jangan lupa pendeliver experience paling penting, paling awal, paling pertama itu adalah internal kita, tim kita. Tukang parkir kita kalau ada tukang parkir ya, OB, satpam dan seterusnya, itu make sure experience-nya semuanya sama. Yang orang baca di internet, di konten, sama ketika bertransaksi di parkiran, experience-nya sama. Jadi visual, verbal, sama experience-nya. Karena kalau mau ngomongin di luar itu, ya terlalu banyak hal yang harus kita detail-detailnya lebih banyak lagi ya. Tadi ya misalnya DTF, DTG, mesin rusak, visual lebaran. identitasnya masih lebih banyak ya gitu kan. Siap, betul. Oke, mungkin terakhir nih Mas, dari Mas Fian sendiri kalau dari Huapik Visual ya, apa sih yang ditawarkan oleh Huapik Visual untuk masyarakat yang misalnya mau melakukan branding itu sendiri, dari apa sampai apa yang akan ditawarkan? Oke. Terima kasih Mas Bambang, ini nggak dikasih tahu Mbak Rahma ya, tapi saya berterima kasih atas kesempatannya. Kalau di Wapik Visual itu sebagaimana namanya Pak, jenengan bayangkan dengar nama Wapik Visual itu apa Pak? Visual. Jadi memang kita spesialis di visual branding. Jadi kalau ngomongin branding kan jenengan tahu ya banyak. Jadi kita fokus sama elemen visualnya aja. Contoh, ada logo, ada kemasan, ada website, ada company profile dan seterusnya. Jadi atribut-atribut visual, pembentuk persepsi orang itu kami bantu. Nah kalau yang saya kerjakin di beberapa hal tadi itu ada di brand consulting, namanya Brand Pro. Tapi karena tadi diperkenalkan Wapik Visual, kami spesialis visual branding.
Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Visual branding berarti tidak hanya membuat logonya saja ya. Tidak hanya membuat logo kayak gitu. Sampai ke kemasan, website Betul, dan betul, lain-lain. betul, Berarti- betul, betul. Berarti urutan desainnya semua lengkap. Lengkap, Ya. insya Allah lengkap. Baik, kayaknya ada pertanyaan mungkin dari audiens yang ada di stage. Mungkin Mas Aulia, ada yang mau ditanyakan Mas? Suhu ini, suhu Oh expo. itu ada yang mau bertanya tuh, sebentar Pak. Oh ada, siap. Mas mau tanya, nama saya Bagus dari Sidoarjo. Value brand sama brand itu bedanya apa Mas? Value brand sama brand. Brand aja. Oke, brand aja. Ah, Ini sorry, ngapunten Mas Bagus dari Sidoarjo. Mungkin Sidoarjo nggak? Sidoarjo. Sidoarjo. Jangan tadi terakhir slide-nya dari yang mana ya Pak? Soalnya jawabannya ada di seluruh slide depannya Mas. Tapi nggak apa-apa, saya bantu jawab gitu. Jadi brand itu adalah persepsi, ya kan Mas. Jadi berangkat dari itu dulu. Brand itu adalah persepsi utuh dari keseluruhan interaksi orang dengan brand kita. Misalnya saya ke Mas Bambang, saya berinteraksi dari tadi, saya punya kesimpulan bahwa Mas Bambang ini orangnya kok cukup ramah, kok cukup friendly lah, simpelnya kayak gitu. Itu terjadi karena saya sudah berinteraksi dengan Mas Bambang. Dari mana saya tahu? Saya melihat dari kok sepatunya, kaosnya dan seterusnya, rambutnya dan seterusnya. Sehingga saya punya persepsi bahwa Mas Bambang itu ramah. Ramah itu adalah value, Mas. Jadi dalam dunia brand atau branding, value itu biasanya sekurang-kurangnya itu adalah ada emotional value, ada rational value. Terakhir ada mungkin spiritual value. Jadi ini ada bukunya Mas Siwo Yuswahadi ngomongin tentang spiritual value. Contoh spiritual value ya Mas. Kalau zaman dulu saya suka banget sama brand WS karena murah. WS itu warung steak di Jogja, mahasiswa. Saya beli kok enak, kok ternyata ini rasanya steak zaman mahasiswa dulu. Saya seneng, rational value-nya itu masuk di saya Mas. Setelah itu ada spiritual value. Oh ternyata beliau namanya spiritual company, timnya diumrohin apa segala macam. Oh kok cocok dengan spiritual value saya. Tapi ternyata setelah 2019 beliau pada waktu itu mendukung presiden tertentu, di mana beda dengan pilihan saya dari sisi emotional value-nya kok nggak cocok. Ya udah saya nggak kesana lagi gitu. Jadi value itu adalah elemen-elemen yang membentuk persepsi itu tadi. Misal tadi emotional value-nya cepat ya tadi jangan. Kira-kira Mas, atribut apa yang kira-kira akan menciptakan persepsi cepat tadi? Jadi basicnya elemen fundamentalnya itu adalah value-nya tadi. Nah, untuk membentuk persepsi cepat tadi itu dibutuhkan apa? Logo cepat misalnya fontnya yang kayak gini. Tagline-nya apa? Ada petir, ada ikon petir dan seterusnya. Nah, si ikon, logo, tagline, konten dan lain-lain itu adalah hal-hal yang menjadi tools untuk menerjemahkan value cepat tadi kayak gitu. Jadi bedanya apa? Brand itu adalah hasil akhirnya, branding itu adalah bagaimana mengaktifasi value tadi kayak gitu. Lewat kalau Pak Bi itu bilang seluruh panca indera. Jadi kayak jingle yang kita dengar, mata, ada kemasan yang bisa kita raba, ada apa lagi? Ada bau ya. Oh, kalau kayak gini nih roti O ini. Roti boy apa roti O ya? Oh, kayak gini nih roti ini. Oh, yang kayak gini nih kayaknya brand asap-asap gitu ya. Sate nih, sate Madura misalnya atau apa kayak gitu. Gitu ya, Vape gitu misalnya kayak gitu. Nah, semoga menjawab ya Mas Bagus. Kalau kalau mohon izin kalau ke panitia kalau boleh ini di-share boleh banget, maksudnya supaya persepsi atau pemahaman terhadap brand tadi bisa utuh. Ya, karena ini kalau dibolehkan ya sama panitia. Semoga menjawab ya Mas Bagus. Ada lagi Mas, mungkin masih mau ditanyakan? Sudah? Oke. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Mas Saul atau yang lain? Kira-kira dari ini ada? Oh, enggak ada. Dari YouTube juga enggak ada ya? Oke, saya rasa mungkin dari Mas Fian ada closing statement Mas.
Closing statement ya. Kalau ditanyakan apakah brand itu cuma logo, jawabannya apa tadi Pak? Bukan cuma logo, tapi logo adalah part of brand itu sendiri. Jadi karena brand itu adalah persepsi utuh, bagaimana kita mendengar nama seorang Pak Bambang itu asosiasinya bagaimana dan seterusnya, maka yang kita fokuskan adalah bukan pada hasil akhirnya, tapi apa-apa saja yang bisa mewujudkan itu. Kalau personal branding ya, sosial media kita, tagline, cara berpakaian dan seterusnya seperti itu. Jadi fokus sama sebabnya, bukan fokus ke akibatnya. Akibat itu nanti akan tercipta sendiri kayak gitu. Dan salah satu hal yang paling sering dilupakan orang adalah internal branding. Jadi memastikan tim kita, satpam dan lain-lain itu paham apa yang ingin kita deliver ke customer kayak gitu. Sehingga dari jatuh cinta sampai menikah ya Pak, selama-lamanya. Selama-lamanya tidak. Mohon maaf jika ada kesalahan, terima kasih dari saya, mungkin saya kembalikan ke Mas Bambang. Baik, terima kasih Mas Fian atas waktunya. Mungkin buat teman-teman yang ada di sini yang mau berinteraksi langsung dengan Mas Fian, mungkin ada sosial media yang bisa disebutkan Mas untuk semuanya sama Mas, nama insya Allah saya walaupun generasinya milenial tapi nggak alay namanya, Hafian Fuad. Semuanya sama di Instagram, ya. Facebook itu sama. Nah, itu dia. Oke, sekali lagi Mas Fuad, terima kasih banyak atas waktunya. Saya kembalikan lagi ke Mas Agung. Iya, thank you.